ibadah sholat itu sangat berbeda dengan ibadah mahdoh yang lainnya, seperti zakat, puasa, haji. Ya, ibadah sholat memiliki kedudukan yang sangat tersendiri ya di dalam ya syariatul Islam atau agama Islam ini. Keutamaannya itu ya tidak hanya ketika kita sholat, tetapi sebelum sholat pun itu sudah terlihat bagaimana keagungan sholat tadi. Apalagi juga sesudah sholat pun. Kalau umpamanya haji selesai kita melaksanakan wukuf dan ibadah yang lainnya itu ya selesailah ibadah tadi. Puasa juga begitu ya. Zakat juga begitu. Tapi sholat berbeda. Nah, di antara keagungan sholat ini juga di mana sholat diawali dengan pemberitahuan, ya, itu yang disebut dengan azan. Gitu. Orangnya disebut dengan muazzin. Azana yuazzinu muazzin. Gitu. Azan, nanti kalimat itu muncul kalimat azan, uzun, itu artinya telinga. Jadi kenapa kok azan dikaitkan dengan telinga? Karena azan, muazzin, orang yang azan itu adalah dia harus menyampaikan ya pemberitahuan Allah. Dia adalah wakil Allah, itu sebenarnya itu. Ya, wakil Allah yang memberitahukan bahwa yuk sholat. Nah, itu. Jadi tidak sepele itu yang azan itu. Dia adalah orang yang azan itu mewakili suara Allah itu. Ya kan? Karena Allah memproklamirkan ya hayya 'alas shalah. Yuk ya merebut ya melaksanakan salat, hayya 'alal falah. Mari merebut kemenangan gitu. Jadi datang tanggung Bapak dan Ibu muazin itu. Maka kalau ada pemikiran dari seseorang beberapa tahun yang lalu, oh azan itu harus dibatasi itu bunyi mikrofonnya gitu. Cukup hanya ke dalam saja ya itu. Ke dalam ya padahal azan itu adalah untuk mengasih tahu sama orang bahwa nih waktu sholat sudah masuk begitu. Nah, karena azan ini orang muazzin itu adalah wakil Allah, itu mewakili pemberitahuan Allah. Maka tentu orang yang muazzin itu ya harus ya yang suaranya adalah suara yang sangat bagus dan merdu begitu itu. Itu. Karena dia mewakili Allah. Karena kita tidak bisa mendengar suara Allah, ya maka orang yang azan itulah nanti menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Nah maka oleh karena itu mungkin masjid-masjid, musala-musala menurut saya itu harus memang mempersiapkan tenaga-tenaga, petugas-petugas khusus, para muazzin-muazzin yang suaranya itu memang harus bagus-bagus gitu. Yang apa namanya, yang panjang, yang indah begitu. Kenapa? Karena dengan azan yang bagus, yang indah itu akan menyentuh kalbu orang itu. Maka tidak salah kalau seandainya masjid dan musala itu mencari orang-orang muazzin pilihan gitu. Dikeluarkan mana dana untuk itu khusus, termasuk juga imamnya kan gitu kan. Ya, dicari muazzin yang suaranya bagus itu. Sehingga orang tertarik untuk azan itu. Bapak Ibu yang sudah pernah, yang sering pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah itu, coba perhatikan umpamanya muazzin di Masjidil Haram itu kan orang-orang yang suaranya bagus. Saya lihat di YouTube itu, di video itu orang sudah tua-tua itu, tapi suaranya masih seperti suara anak muda. Nah,
Bagaimana bisa orang tertarik untuk ke masjid kalau seandainya umpamanya yang muazin itu suaranya biasa-biasa saja gitu. Kecuali darurat gitu. Ya, tapi memang harus diupayakan, dicari gitu. Ya, muazin yang suaranya panjang. Nah, karena dengan begitu itu syiar daripada Islam gitu. Saya sampaikan dulu bahwa di zaman Rasulullah itu ada 2 orang muazin Rasulullah. Pertama yaitu Bilal bin Rabah, yang kedua Umi Maktum itu orang-orang yang suaranya ya suara-suara yang luar biasa cantiknya itu. Nah, maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, azan muazin. Belum lagi isinya begitu azan tadi. Azan ini sebenarnya kalau dihayati oleh umat Islam, maka umat Islam harus membuat target dalam bekerja. Ya kan? Dengan azan ini Bapak dan Ibu, kita harus tahu dengan waktu. Walaupun orang tidak pakai jam gitu, tidak pakai jam tangan ya. Tapi kalau dengan azan itu orang tahu itu, bisa mengatur, men-setting kegiatannya gitu. Kan luar biasa. Jadi kalau azan cukup ke dalam saja suaranya itu. Ya orang di dalam itu sudah berada dalam masjid. Tapi kalau kita di pasar ini umpamanya tadi pasar ini, ya dengan azan itu, ya di Padang Panjang Kubara masjid dekat pasar itu. Jihad, Mardiyah, ada Tauhid, kemudian Nur Taqwa gitu. Itu bergema suara azan itu, insya Allah akan menggetarkan ya hati-hati orang yang mungkin sedang bakal lebih berjual beli bagaimana itu, banyak yang membeli gitu. Tapi terdengar azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bisnis ini kecil gitu. Maka dia akan tersentuh gitu. Ya, maka dia akan segera datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedang bekerja, ibu-ibu sedang masak di dapur kalau macam di rumah, dengar azan gitu. Maka bisa buat target gitu. Tapi orang ke azan kita baru mau masak rendang gitu. Nah, itu kan mengolah rendang itu kan lama itu. Pasti ya agalah dulu beko. Ya, mengolah rendang, mengacau rendang. Itu makan waktu yang cukuplah lama gitu. Pasti akan ketinggalan ya sholatnya di awal waktu gitu. Ada seorang ulama gitu, seorang tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyib namanya. Itu Sa'id ibnul Musayyib itu adalah tabi'in, istilahnya dalam ilmu hadis namanya afdalut tabi'in namanya. Tabi'in yang paling utama. Ada 2 perbedaan ulama. Pertama yaitu Uwais Al-Qarni. Tapi para ulama lebih condong bahwa kalau ditanya siapakah tabi'in itu yang paling utama, maka adalah jatuh ya pilihan para ulama umat kepada Sa'id ibnul Musayyib itu. Kenapa? Karena keulamaannya, keilmuannya, ibadahnya itu. Sa'id ibnul Musayyib itu Bapak dan Ibu 20 tahun mendengar azan di dalam masjid gitu. 20 tahun mendengar azan di dalam masjid itu. Alhamdulillah mungkin Bapak dan Ibu sudah seperti itu. Itu artinya apa? Belum lagi masuk waktu sholat, dia sudah berada dalam masjid ketika itu. 30 tahun sholat berjemaah, ya selalu mendapatkan takbiratul ihram imam. Yalah, sebelum sholat, sebelum azan masuk, dia sudah dalam masjid. Kemudian 30 tahun sholat berjemaah, selalu mendengar Allahu Akbar imam tadi, takbiratul ihram. Kita umat Islam kadang-kadang mendengar azan di rumah, mendengar azan di kamar mandi, mendengar azan di jalan gitu. Tapi saya mendengar azan di dalam masjid 20 tahun. Ya, 30 tahun selalu mendapatkan takbiratul ihram. Kita kadang-kadang ada umat Islam ini
lah hampir assalamualaikum, baru tiba di masjid. Al-hajwa namanya itu. Ini enggak 40 tahun sholat berjemaah enggak pernah melihat punggung orang. Berarti apa itu namanya? Berada di saf yang terdepan itu saja. Ya, kita sholat berjemaah ya, enggak sekedar punggung, kaki orang pun nampak oleh kita itu. Jadi ini sayap-sayap ya azan. Nah, dengan azan ini Bapak dan Ibu, ya, kalau umpamanya seorang katakanlah umpamanya pimpinan perusahaan atau bos di sebuah toko kadai dan macam itu, atau pimpinan dalam sebuah kantor-kantor swasta dan negeri. Ini kalau dia jeli sebenarnya dengan azan ini, dia kasih waktu kepada anak buahnya untuk sholat, kemudian dia berwudu macam. Maka sesudah sholat itu sudah ada penelitian bahwa ternyata produktivitas dari seseorang yang bekerja ya sesudah sholat itu akan meningkat produktivitasnya, meningkat Bapak Ibu, dan itu kita rasakan sangat meningkat. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan besar, walaupun bosnya itu orang non-muslim, orang kafir, rupanya mereka tahu ya kalau pabrik-pabrik itu umpamanya ya ketika waktu sholat itu dikasih waktu jeda untuk ya karyawannya untuk sholat, ternyata sesudah sholat itu dia bekerja lebih hebat, lebih bagus kerjanya. Nah, jadi tidak salah kalau Allah SWT mengatakan tadi di dalam kalimat azan tadi, hayya 'alal falah. Ya, mari merebut kemenangan. Kemenangan apa yang dimaksud di sini? Itulah. Dan itu kita rasakan Bapak Ibu, habis sholat itu energi kita seolah-olah seperti HP yang sudah mungkin baterainya 10% tetapi dicas kembali maka menjadi 100% itu baterainya seperti baterai alkalin namanya gitu. Ya kan? Luar biasa. Itu sholat. Kenapa tidak? Karena di dalam azannya sudah mulai dicas energi kita. Sholatnya juga begitu, bacaannya, gerakannya. Kemudian sudah sholat kita juga berzikir. Kenapa tidak? Itu bahwa lihatlah wajah-wajah orang habis sholat itu. Tidak ada wajah-wajah murung lagi. Kalau ada orang habis sholat murung itu periksa kembali sholatnya. Sejatinya sesudah sholat itu wajah ceria, ya semangat, hilang semua problema. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunat. Apalagi kalau orang yang mengerjakan sholat tahajud. Ada sebuah hadis namanya hadis mudrat namanya. Hadis mudrat itu artinya hadis yang ada sisipan di awalnya itu, di sanadnya itu. Dan itu menjadi perdebatan para ulama. Ya, ada seseorang ya pelajar hadis namanya si Syarik. Ya. Ini belajar kepada seseorang syekhnya untuk mendapatkan sanad hadis. Lalu belajar itu. Nah, kan kalau orang dulu meriwayatkan hadis itu Bapak Ibu kan sama seperti awak beraja di SD dulu. Ada namanya dikte namanya. Imla ya Bu ya. Nah, didiktekan hadis itu Bu. Dibacakan hadis itu enggak 2 kalimat ditulis diam. Nah, seorang ahli hadis si Syarik ini karena begitu tekunnya belajar hadis, apa saja kalimat yang keluar dari syekhnya itu dicatatnya. Lalu suatu ketika syekhnya itu meriwayatkan hadis itu. Ya. Sebelum dia sampai kepada, kan dalam hadis itu kan umpamanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kan itu enggak. Sebelum qala itu jadi dibacakan, catat kata guru tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kan itu kan, anhu sampai anhu dulu. Catat. Di saat jedah itu si gurunya tadi ya
memberi waktu agak 1 menit mungkin itu. Lalu guru tadi melihat kepada si Syarik muridnya tadi di dalam majelis hadis tadi. Apa yang dibaca oleh si guru tadi? Bacaannya adalah aku jadi lupa Mbak ya. Yang bunyinya man kasura salatuhu bil laili. Nah itu. Ya, man kasura salatuhu bil laili hasunat wajuhu bin nahari. Saya bukan menerjemahnya itu. Man kasura, apa man kasura? Siapa yang banyak salatuhu, salatnya bil laili, di malam hari. Hasuna, baik, bagus, indah, wajhuhu, wajahnya, bin nahari, di siang hari. Itu tidak hadis itu. Itu hanya istilahnya kalimat jeda. Dek guru tadi membaca catat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini mencaliak ke seorang muridnya namanya Syarik. Syarik rupanya ahli tahajud. Ditujukan kalimat itu kepada muridnya. Barang siapa yang banyak solat malamnya, maka wajahnya di siang hari akan bercahaya. Disangka dek muridnya si Syarik tadi itu adalah termasuk potongan dari hadis. Dicatatnya. Kamu jawab enggak dulu tuh, disediain dulu. Koma atau titik, tulis dulu koma gitu. Waktu dia titik itu karena kepatuhan kepada guru. Apa yang kan Bapak Ibu? Itu menunjukkan bahwa sholat itu bisa merubah wajah. Artinya yang dicas adalah energi nanti memantulkan kepada wajah. Nah, jadi azan itu luar biasa azan itu. Ya. Coba yang lebih mudah, kemasuk waktu zuhur dipanggil oleh Allah dengan azan dulu. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain yang seperti itu. Masuk waktu zuhur kemudian dibacakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masuk waktu asar kemudian azan lo balik. Ya, azan lo balik. Masuk waktu maghrib dipanggil pula dengan azan lagi gitu. Isya begitu juga. Dan yang berbeda adalah azan, kalimat azan waktu subuh. Subuh apa tambahnya? Tambahnya taswib namanya. Hayya 'ala as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, sebelum sholat subuh, ya ada sholat sunat namanya, sholat sunat fajar namanya. Keutamaannya udah tanggung-tanggung. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh maka lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Nah, jadi itu keutamaan daripada ibadah sholat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bahwa keutamaan yang ketiga dari sholat itu adalah bahwa sholat itu adalah merupakan ibadah lambang daripada kesyukuran kita kepada Allah. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar perintah Allah saja, tetapi dengan sholat itu menunjukkan bahwa kita ini adalah bersyukur kepada Allah. Kan masih ingat cerita hadis yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Malam hari Aisyah itu terbangun, kemudian dia meraba-raba, terpasti di kaki Rasulullah. Rupanya kaki Rasulullah itu bengkak. Setelah sholat ditanya oleh Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, untuk apa lagi engkau beribadah sebanyak itu sampai bengkak? Bang kau bengkak karena lama tagaknya. Jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, aku lakukan ini kenapa? Karena rasa syukur.
Apa yang disyukuri oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Posisi beliau sebagai Rasul, sebagai orang asraful anbiya wal mursalin, Nabi dan Rasul yang paling termulia di muka bumi ini itu. Ajarannya yang begitu lengkap dan sempurna, ya, kitab sucinya yang sempurna gitu. Umatnya yang sempurna itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Semuanya sempurna. Inilah kata Rasulullah, aku beribadah kepada Allah seperti ini wahai Aisyah. Kenapa? Karena mensyukuri tentang nikmat Allah kepadaku. Ini Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung kan itu. Bahwa sholat ini tidak hanya sekedar kita membayar utang gitu. Tapi bagaimana ini ekspresi kita kepada Allah ya. Bahwa dengan sholat itu kita mensyukuri tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau orang tidak sholat berarti apa namanya? Kufur namanya. Kenapa kufur? Ya karena diberi oleh Allah syariat Islam, diberi oleh Allah ajaran Islam, diberi oleh Allah kehidupan, dimudahkan oleh Allah untuk berusaha bekerja. Sehari kadang-kadang mungkin penghasilannya mungkin 500.000 atau 100 atau mungkin 100.000 atau 1 juta. Bahkan ada orang penghasilan itu mungkin satu hari itu 100 juta atau mungkin 200 juta. Ada orang panjangku Bapak dan Ibu, ya seorang pengusaha sukses, ya dicalikkan ke ambo ke Ustaz itu. Kalau berhitung itu penghasilan ambo dia Allah itu satu hari itu, ya luar biasa itu. Ambo duduk saya di tokonya Ustaz itu. Ya kan, orang datang kemari. Tapi orang datang kemari itu kenapa? Karena adalah rahmat Allah. Jadi, tapi kalau tidak bersyukur, ketika datang panggilan azan, panggilan sholat, tapi dia tidak sholat, itu kufur namanya. Jadi sholat ini adalah merupakan ya buah daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, bahwa sholat itu adalah merupakan tempat kita meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh pasti orang-orang beriman itu akan menang. Pasti itu. Karena di azan saja sudah disebutkan hayya 'alal falah, ayo merebut kemenangan, ya. Ayo merebut kesuksesan gitu. Jadi kalau ingin sukses umat Islam ini memang dengan sholat itu. Ibu-ibu kalau untuk baca sejarah nah Bu, dulu Muhammad Al-Fatih dalam usia ya 23 tahun ketika akan merebut ya Istanbul atau Turki Utsmani, Konstantinopel itu. Biswa itu akan menyerang itu Konstantinopel itu. Malam itu Muhammad Al-Fatih itu bergerilya ya, memperhatikan tentara-tentaranya gitu. Tidak lalu dah. Puluhan ribu tentara yang akan merebut Konstantinopel Turki itu malam harinya diperhatikan oleh Muhammad Al-Fatih. Sebahagian tentaranya sibuk membaca Al-Quran gitu. Al-Quran besok keparang tengah malam itu. Sebahagian lagi ya tentara itu sibuk dengan sholat malamnya, dan sebagian kecilnya tidur. Lalu kata Muhammad Al-Fatih, nan lalu kolah nanti yang berpotensi nanti membuat kita kalah. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi sholat memang itu adalah akhirnya ya kemenangan diberikan oleh Allah kepada Muhammad Al-Fatih itu dengan tentaranya. Maka di dalam hadis katakan oleh Nabi, sebaik-baik tentara adalah tentara yang merebut kota Konstantinopel, dan sebaik pimpinannya adalah orang yang memimpin pada peperangan itu. Itulah tentara yang terbaik dalam hadis Nabi itu, tentara yang merebut kota Konstantinopel. Siapa pimpinannya itu? Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau kita baca dulu sejarah Muhammad Al-Fatih itu memang tidak muncul begitu saja, tapi melalui pendidikan
gemblengan daripada ulama-ulama yang begitu ketat dan katakanlah ekstrim pendidikannya tadi. Baru bisa muncul tokoh seperti Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau ibu umpamanya ingin lebih mendalam tentang sejarah Muhammad Al-Fatih itu, ya bisa dicari itu nanti di Google. Atau seperti yang gue tunjukkan itu, ibu kalau punya HP enggak, ada gambar mikrofon itu. Nah, tolong ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, itu ada cerita begitu. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa sholat ini adalah kemenangan. Ya, membuat kita bisa sukses dalam kehidupan. Nah, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Jiwa menjadi tenang. Ketenangan jiwa itu bukan dari harta saja, tapi ketenangan jiwa itu adalah berasal dari ibadah sholat. Maka Allah mengatakan, ya, qad aflahal mu'minun, pasti akan menang orang-orang yang beriman tadi. Siapa itu? Allazina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang dalam sholatnya khusyuk. Bukan kasak kusuk sholatnya, tapi khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Itu berkaitan masalah hati. Nah, untuk bisa menjadi sholat khusyuk itu tentu ada perannya. Nah, maka para ulama memberikan bimbingan kepada kita supaya kita sholat bisa khusyuk. Maka tentu tempatnya, kemudian pakaiannya, kemudian kegiatan-kegiatan jangan sampai ada yang bisa mengganggu kekhusyukan kita. Ya, kemudian supaya bisa khusyuk juga, kalau kita sebaiknya mungkin paham dengan apa yang kita baca. Allahu Akbar, ya kabira walhamdulillahi katsira. Allahumma ba'id baini wa baina wajhatu wajhiya. Kalau tahu kita itu artinya itu akan menambah kekhusyukan kita di dalam salat. Jadi terlalu luas Bapak Ibu dibahas oleh ulama tentang keutamaan salat ini. Maka oleh karena itu di dalam surat An-Nisa Allah berpesan kepada kita umat Islam. Kata Allah, "Wal yakhshal ladzina law taraku ya min khalfihim dzurriyyatan di'afa ya wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afa wal khafu adau salah wa tabu syahwat." Jangan sampai nanti kita meninggalkan, kata Allah, generasi-generasi yang lemah, apa itu? Yang memperturutkan hawa nafsu dan atau sholat, mereka meninggalkan, menyia-nyiakan sholat. Maka sholat ini adalah merupakan ya ibadah prioritas bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya dengan semakin sering kita membahas, mengkaji tentang keutamaan sholat itu, maka semakin terasa bagi kita nikmatnya sholat tadi. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan, bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.